Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan coba berbagi tentang membuat kuis atau tes CBT menggunakan Socrative ya. Jadi Socrative ini bisa versi gratis atau juga bisa versi yang berbayar ya. Ini saya akan coba yang versi gratis karena yang saya punya. Jadi di sini pertama kita cari dulu di sini di Google-nya Socrative login misalnya ya. Kita ketik seperti itu, kemudian kita enter saja. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan ya. Kalau kita siswa, kita masuknya student login. Tapi kalau kita sebagai guru, kita cari yang teacher. Nah, ini teacher login, kita klik. Karena kebetulan saya udah pernah buat akunnya, jadi saya di sini tinggal login saja. Tapi kalau misalnya yang belum punya, ya ini caranya gampang banget. Tinggal kita buat dulu aja akunnya. Kalau saya kan di sini tinggal login ya. Nah, kalau misalnya kita belum punya, kita create dulu, masukkan nama, ya misalnya di sini. Saya ya. Seperti itu, kemudian saya misalnya saya bikin lagi, tinggal copy paste saja. Passwordnya terserah kita ya, yang penting yang mudah diingat, jadi tidak usah forget password terus ya kalau mudah diingat. Oke, tinggal klik next, kemudian ya, bolehlah kita simpan misalnya ya. Supaya kita mengingat login kita, pilih untuk negaranya kita Indonesia tercinta, negeri saja ya. Organisasi, nah, ini aja sekolah ya. Sekolahnya kita coba cari sekolah saya dong, Pak. Oh, tidak ada template. Ya, kalau memang sudah ada bisa kita pilih ya. Sini misalnya. Nah, kebetulan Alpha Centauri belum ada ya ini. Kalau tidak ada ya sudah, cukup next saja. Atau while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Nah, ini kalau tidak ada berarti kita pilih school not list ya. Oke, school name boleh kita masukkan Alpha Centauri ya. Terus sebagai teacher, next. Oke, nah kita di sini bisa pilih Pro atau Socrative Free ya. Ya, kita pilih yang free saja. Kita pilih yang free saja. Finish. Ya. Oke, kita sudah punya di sini akunnya. Nah, ini nama kelas saya Tanama 6696 ya. Ini saya coba, ini biasanya bisa kita rubah ya. Ya. Oke, nah di sini kita ada banyak optionnya. Ini quiz, ada space race, ya, kemudian exit ticket. Nah, di sini kuisnya bentuknya apa gitu ya, multiple choice atau benar salah atau jawaban singkat bisa ya. Nah,
di sini biasanya kan kita perlu apa ya? Mungkin sejenis kelas lah ya. Nah, maka di sini kita harus buat dulu kelasnya. Nah, tadi kan di sini tanaman 6696. Nah, kita misalnya kelas kita mau apa nih? Oh, fisika asik misalnya. Fisika asik. Kita buat saja. Oh, ternyata nama sudah ada ya. Jadi apa nih yang belum ada misalnya? Fisika wow ya, fisika wow misalnya. Oke, namanya sudah ada ya. Jadi nanti room ini kita gunakan untuk siswa yang akan mengikuti kuis kita gitu. Nah, dia harus masuk menggunakan kelas ini, kode kelas ya. Nanti kita coba fisika wow. Oke, kalau sudah, nah di sini ya kalau yang versi Pro itu ya sebenarnya roomnya bisa lebih dari satu. Jadi kita bisa add room di sini. Misalnya untuk IPA 1 kita pakai yang kelas 10 IPA 1 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada lagi kita tambah. Tapi kalau ini sih harus berbayar ya. Jadi yang tidak berbayar itu ya inilah kekurangannya, tidak bisa menambah room ya. Nah, kemudian kita sekarang akan buat misalkan quiz ya. Nah, cara membuat quiz itu kliknya quizzes di sini. Quizzes, add quiz. Nah, di sini klik add quiz, create new quiz. Pilih. Kemudian nanti dia akan muncul misalnya apa nih kuisnya? Ulangan harian misalkan apa ya? Vektor gitu ya. Vektor. Gitu ya. Nah, kemudian add question nih, tinggal sekarang saatnya add question. Pilih mau apa nih jenisnya, short answer, true or false, atau multiple choice. Saya pilih misalnya multiple choice ya. Pilih di sini seperti apa dia apa namanya soalnya. Nah, ini bisa ada persamaan juga, tapi di sini dia bentuknya harus yang pro ya. Nah, kalau tidak pro gimana mensiasatinya? Mensiasatinya kita bisa pilih di sini ya, ada tanda ini berarti kita bisa menginsert gambar. Nah, saya kebetulan sudah simpan beberapa file yang sudah saya screenshot untuk membuat soal online, jadi saya tinggal klik saja. Nah, muncul. Kemudian saya udah simpan di sini. Ini tinggal saya pilih ya, nih misalnya ya, atau nah ini sajalah misalnya ya. Kita buka. Nah, sudah ya, tulis pertanyaannya di sini ya, tentukan atau ya, tentukan besar vektor resultan dari ketiga vektor berikut misalnya ya, gitu. Nah, kalau sudah kita tinggal masukkan di sini jawabannya, misalnya berapa nih, saya lupa ya berapa jawaban 1, 2 ya, yang asal aja lah misalnya ya, misalnya asal 12, 13, 16 gitu ya, 16, 12. Ini kan baru sampai D ya. Nah, kalau Indonesia kan biasanya 35 gitu ya, SMA, berarti di sini kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa pilih manakah jawaban yang benar. Oh, misalnya ini ya, C gitu ya. Oh, tapi ini kan ini ya, biasanya lebih enak seperti ini. Pertanyaan besar vektor resultan dari vektor berikut adalah titik-titik misalnya satuan titik ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ke dalam option juga kita bisa tambahkan gambar seandainya misalnya pertanyaannya grafik ya, jadi tinggal pilih saja ini. Nah, tapi ini juga kebetulan harus yang pro ya, harus yang pro. Jadi
sudahlah, kita pilihnya kan yang gratis ya. Nah, di sini juga sama, bisa kita kasih pembahasan. Jadi kalau anak sudah selesai menjawab, akan muncul hasil pembahasan ya. Oke, misalnya kita sudah create ini satu pertanyaan, tinggal di checklist, ini klik ya. Berarti ini sudah kita buat ya satu buah pertanyaan. Tinggal klik save and exit ya, sudah jadi. Kalau sudah jadi, selanjutnya tinggal kita masuk ke launch. Nah, ini yang klik yang ini ya, launch. Kemudian quiz tadi ya, kan kita sudah buat quiznya, tinggal klik. Nah, mana yang akan kita launch? Oh, ini misalnya UH besaran vektor tadi ya. Tinggal next aja. Nah, di sini kita pilih yang mana? Ada instant feedback ya, jadi anak itu akan langsung dapat hasilnya ya, atau misalnya kita open navigation ya. Jadi ini kalau instant feedback ini, begitu kita anak itu selesai satu soal langsung dapat hasilnya. Nah, lebih baik kita kan selesaikan dulu, nah maka gunakan open navigation. Kalau open navigation ini setelah selesai semua kemudian disubmit gitu ya, nanti baru keluar skornya. Nah, ini di sini require name, berarti anak harus mengisi nama dulu sebelum mengerjakan. Kemudian shuffle question, pertanyaannya urutannya akan berubah-ubah. Kemudian ada shuffle answer ya, berarti jawabannya akan berubah-ubah juga ya. Kemudian di sini show question feedback. Nah, karena nggak ada feedbacknya tadi, udah nggak usah. Nah, ini berarti show final score. Jadi begitu selesai anak bisa tahu nilainya berapa gitu ya. Oke, nah kalau sudah selesai, nah ini buat tahu yang lainnya bisa diklik sih sebenarnya di sini ya, apa aja. Tinggal klik start aja, begitu. Nah, kalau sudah, nah nanti di sini akan kelihatan siapa yang mengerjakan. Oke, misalnya saya akan coba pakai device lain ya, atau coba di sini. Saya coba ya, bisa nggak? Jendela barukan. Nah, kita coba Socratic login lagi. Nah, pakai student login. Kita coba pakai student login. Nah, nanti munculnya seperti ini. Roomnya apa? Siswa itu harus masukkan. Ingat tadi ya, makanya kita kasih tahu nanti ke siswa namanya apa. Sini fisika. Wow, oke. Berarti kita tulis di sini fisika. Wow. Join. Nah, anak nanti akan join. Nah, terus dia harus ngasih nama siapa, misalnya Chef Tony, gitu ya. Nah, kan sama ya, jangan sama berarti siapa tuh? Momon. Dan ya. Oke. Nah, sudah. Nah, anak akan melihat seperti ini gitu ya di jawabannya. Besaran vektor resultan dari ketiga vektor berikut adalah titik-titik satuan. Nanti anak dijawab. Anak bisa mengkliknya untuk memperbesar ya, memperbesar dari jawabannya, gambarnya. Kemudian anak memilih misalnya, oh ini gitu ya. Jawabannya ini. Nah, ini kan tadi saya kebetulan hanya buat satu, jadi ini nggak bisa next ya. Kalau misalnya ada lebih dari satu, bisa next gitu ya, pertanyaan 1, 2 dan seterusnya. Ini tinggal klik misalnya jawabannya, oh ini. Nah, udah selesai nih, baru anak nanti klik finish. Nah, langsung, are you sure? Yes. Nah, dapat, oh ternyata nilainya 0 ya. Soalnya cuma satu, jawabannya juga salah gitu ya, jadinya 0 banget ini. Oke, ya itu mungkin ya. Jadi anak nanti kalau sudah selesai seperti ini. Nah, apa yang terlihat di kita? Nah, kita coba balik lagi. Nah, kita sebenarnya secara real time nanti bisa tahu di sini. Anak itu pada saat sekarang ini sedang menjawab yang mana. Kemudian benar atau salah kelihatan di sini. Kalau udah selesai semua soal dikerjakan, di sini ada tulisan 100%. Ya. Begitu. Ini bukan
soal bukan nilainya ya, tapi ini adalah progresnya gitu. Nah, kalau kita ingin tahu nilainya, kita bisa klik juga di sini. Nah, ya. Maaf. Nah, nanti kita bisa di report ya, di report di sini. Oke, report ini tadi ya. Nah, karena masih belum ada ya, ini belum kita selesaikan, ini harus klik finish dulu. Klik finish, barulah selesai gitu ya. Nah, di sini bisa ada pilihan show score atau show progress. Nah, progress sudah 100%, kalau score ini tadi 0 karena saya menjawabnya salah ya. Show name bisa munculkan nama Momon aja yang mengerjakan ya. Nah, tinggal diekspor hasilnya, diekspor dalam bentuk. Nah, di sini bisa dalam bentuk Excel ya. Itu kemudian di download. Bisa lihat hasilnya seperti ini, tinggal dipilih ya. Kelihatan di sini siapa, Momon gitu ya, ini judulnya, ini kelasnya Fisika Wow, ini tanggalnya gitu ya. Ya, itu mungkin untuk cara membuat kuis menggunakan Socrative ya.